Jokowi sekeluarga beserta para ternaknya. Saya sedikit heran dan kasihan Jokowi seperti anak SD kelas 5 menyangka bahwa dagelannya itu bisa menghentikan para pemburu ijazah palsunya itu. Kesimpulannya cuma satu, Jokowi sedang bingung, disangkanya langkah bodohnya itu bisa meyakinkan mereka yang sudah menguliti ijazah bodongnya itu secara ilmiah bisa dibodohi oleh Jokowi yang makin hari makin mendemonstrasikan kedunguannya. Biar Jokowi saja yang terjungkal beserta para bola dupanya. Jadi kurang apa lagi Mas Jokowi? Jadi ayo dong Mas Jokowi, kalau memang Anda punya ijazah asli cepat tunjukkan. Ya, tapi kita maklum karena pengapesan Anda memang di ijazah bodong atau ijazah palsu Anda itu. Jadi Anda nggak bisa berbuat banyak ya. Nah mudah-mudahan seluruh kebohongan dari Raja Bohong Indonesia terbongkar habis lewat proses pengadilan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di FD Channel, dan pada video kali ini teman-teman, saya akan mereaksi video Amin Rais. Seperti yang sudah sama-sama kita lihat ya di video cuplikan tadi, di mana Amin Rais begitu yakinnya bahwa ijazah Jokowi itu bodong alias palsu ya. Entah, saya juga bingung teman-teman, dari mana dasar kemudian Amin Rais mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu bodong. Sementara kita sama-sama tahu ya bahwa sampai hari ini, sampai detik ini, tidak ada satupun orang yang tahu secara langsung atas ijazah tersebut. Kecuali dan Jokowi itu sendiri. Bahkan juga termasuk Roy Suryo, ya, kemudian Rismon Sianipar, yang katanya sudah meneliti, kemudian memberikan kesimpulan bahwa ijazah Jokowi itu palsu, itu hanya didasarkan pada fotokopi yang sedang beredar di media sosial, bukan terhadap ijazah Jokowi yang asli. Tidak teman-teman. Namun, seperti yang sama-sama kita dengar tadi ya, begitu yakinnya kelompok ini, termasuk Amin Rais, mengatakan bahwa ijazah Presiden Jokowi itu palsu. Nah ini saya juga bingung teman-teman. Tapi sebelumnya yuk kita lihat dulu atau kita tonton dulu video lengkapnya. Baru nanti kita akan memberikan komentar teman-teman. Saudaraku sebangsa setanah air, seminggu terakhir ini bisa dikatakan berita tentang ijazah bodong Jokowi menjadi sangat meriah sekali. Kemungkinan Jokowi sekeluarga beserta para ternaknya tidak menyangka sama sekali dengan perkembangan yang cepat sekarang ini. Jerih payah dan perjuangan tanpa lelah Rismon Sianipar, Roy Suryo, Dr. Tifa, Egy Sujana, Rizal Fadilah, Ahmad Khozinuddin, Kurnia, Taufik Bahaudin, Marwan Batubara dan tokoh-tokoh lainnya mulai menampakkan hasil seperti diinginkan, yaitu kebenaran dan keadilan akan keluar sebagai pemenang. Saya juga harus menyebut Bambang Tri dan Gus Nur itu juga termasuk yang telah mengelurakan ijazah palsu ini. Nah, rangkaian kebohongan, penipuan, dan penjungkir balikan fakta oleh Jokowi tentang skandal ijazah palsu dan berbagai skandal korupsi lainnya yang melibatkan anak-anak serta menantunya, insya Allah bisa berakhir lebih cepat, insya Allah. Di dunia ini tidak ada kebohongan yang tidak terkuak, kezaliman yang tidak hancur, kelicikan dan kebusukan yang tidak terbongkar. Cepat atau lambat, kebohongan, penipuan, dan berbagai skandal pasti akhirnya terbongkar. Kegelapan malam sirna setelah fajar mulai menyingsing. Nah, pada 8 Mei lalu, Jokowi sambil menenteng ijazah aslinya, tanda petik, ya, dengan diantar para kuasa hukumnya mendatangi Bareskrim di Jakarta. Dia menunjukkan ijazah aslinya dengan harapan masyarakat berhenti membongkar ijazah palsunya. Saya sedikit heran dan kasihan Jokowi seperti anak SD kelas 5 menyangka bahwa dagelannya itu bisa menghentikan para pemburu ijazah palsunya itu. Kesimpulannya cuma satu, Jokowi sedang bingung, disangkanya langkah bodohnya itu bisa meyakinkan mereka yang sudah menguliti ijazah bodongnya itu secara ilmiah bisa dibodohi oleh Jokowi yang makin hari makin mendemonstrasikan kedunguannya.
Kita tidak mengira bahwa Pak Kasmujo selama ini merasa tertekan dan galau perasaannya karena ditekan Jokowi alias Mulyono untuk berbohong bahwa dia adalah pembimbing penulisan skripsinya Mulyono. Ternyata hal ini hanya tipuan Mulyono belaka. Kunjungan mendadak Jokowi ke rumah Kasmujo pada 12 Mei ternyata menjadi hari pengapesan Jokowi. Benar-benar Jokowi apes. 13 Mei itu hari celaka, hari sial. Karena Jokowi suka klenik, angka 13 memang dianggap angka sial. Nah, bagi orang yang bertauhid, semua angka sama, semua hari sama, pon, wage, kliwon, legi, dan pahing sama saja. Nah, kita semua berterima kasih pada Pak Komardin, advokat dari Makassar yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sleman supaya pimpinan UGM yang terdiri dari rektor dengan 4 pembantu rektor dan dengan Fakultas Kehutanan bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan di sidang Pengadilan Negeri Sleman pada insya Allah tanggal 22 Mei nanti. Di samping itu, dia akan menuntut UGM untuk membayar kerugian negara sebesar 1.069 triliun rupiah karena kegaduhan ijazah palsu Jokowi yang semakin ruwet telah ikut memukul nilai tukar rupiah berhadapan dengan dolar. 1.000 sekian triliun rupiah itu akan diberikan ke negara, bukan untuk dirinya. UGM tentu tidak punya uang sebanyak itu, tetapi UGM bisa minta Jokowi. Kalau Jokowi kira-kira punya, entah dari mana, buktinya bisa membiayai ternaknya yang berjibun dan untuk membiayai perjalanan Jokowi dan para ajudannya di dalam maupun luar negeri. Nah, kembali ke sidang di Pengadilan Negeri Sleman 22 Mei nanti, Pak Kasmujo akan bicara jujur apa adanya. Pak Kasmujo yang sudah sepuh itu, yang telah berusia 77 tahun, tidak tergiur tawaran Jokowi untuk mencarikan advokat yang akan mendampinginya di pengadilan. Terus Pak Kasmujo panjenengan sampun leres boten sisah nuruti kekajenganipun sederek Jokowi. Jadi bravo Pak Kasmujo, panjenengan betul-betul mengambil sikap yang tegas. Jadi bicara jujur saja apa adanya. Jangan sekali-kali meniru Jokowi. Biar Jokowi saja yang terjungkal beserta para bolodupaknya. Pak Kasmujo justru bisa menjadi justice collaborator dan mempercepat penyelesaian huru-hara ijazah palsu Jokowi. Saudaraku, tidak kurang dari Bu Megawati dan Ketua DPP PKB Daniel Johan sudah meminta Jokowi segera menunjukkan ijazah aslinya agar masalah yang dibuat oleh Jokowi semakin jelimet dan ruwet itu segera selesai. Jadi kurang apa lagi Mas Jokowi? Jadi ayo dong Mas Jokowi, kalau memang Anda punya ijazah asli cepat tunjukkan. Ya, tapi kita maklum karena pengapesan Anda memang di ijazah bodong atau ijazah palsu Anda itu. Jadi Anda nggak bisa berbuat banyak ya. Nah, mudah-mudahan seluruh kebohongan dari Raja Bohong Indonesia terbongkar habis lewat proses pengadilan yang terbuka, jujur, adil, dan proporsional. Ya teman-teman, itulah pernyataan Amin Rais ya. Jadi kalau kita lihat ya dari berbagai banyak video yang beredar tentang Amin Rais ini teman-teman, tidak ada satupun Amin Rais ini yang tidak menghina Pak Jokowi dan keluarganya. Bahkan bukan hanya sebatas menghina ya, tapi tuduhan-tuduhan yang luar biasa seperti yang sudah kita dengar tadi ya, bahwa dikatakan Pak Jokowi telah melakukan penipuan, Pak Jokowi telah melakukan korupsi, dan bukan hanya Pak Jokowi tapi juga keluarganya. Saya tidak tahu teman-teman, apa sih sebenarnya yang pernah dilakukan oleh seorang Jokowi kepada Amin Rais ini, sehingga dia ini sepertinya sampai mengidap penyakit akut sakit hati gitu terhadap Pak Jokowi dan keluarganya. Ya, bayangkan saja teman-teman ya, mulai Pak Jokowi itu menjabat sebagai presiden sampai hari ini beliau sudah purna ya. Beliau sudah tidak lagi menjadi presiden, tapi Amin Rais tetap selalu membangun narasi-narasi kebencian terhadap Pak Jokowi dan keluarganya. Coba teman-teman cek ya,
di berbagai banyak video yang dia buat gitu. Semuanya yang dikeluarkan oleh Amin Rais itu ya kebencian, tuduhan gitu. Bahkan serba salah Pak Jokowi ini di mata kelompoknya ini ya, termasuk juga di mata Amin Rais gitu. Pak Jokowi hari ini ya sudah melaporkan, artinya sudah membawa kasus atau masalah ijazah ini ke ranah hukum. Lalu kemudian oleh mereka ya kan, tetap dipandang sebagai tindakan yang keliru ya. Dikatakan Pak Jokowi ini mengkriminalisasi, dikatakan tidak negarawan. Di satu sisi ketika Pak Jokowi ini tidak melakukan tindakan hukum, maka mereka akan menciptakan narasi bahwa Pak Jokowi takut, ya kan? Pak Jokowi takut dan memang betul bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Jadi serba salah, Pak Jokowi melakukan tindakan hukum keliru, tidak melakukan tindakan hukum juga keliru di mata mereka ini. Nah, kenapa mereka seperti itu? Ya saya pikir karena ya itu tadi alasannya, karena sakit hati sudah gitu. Tidak lain dan tidak bukan. Jadi mereka ini sedang tidak benar-benar sedang ingin mengetahui, ingin membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu. Tidak, teman-teman. Bahkan ya, seandainya pun nanti terbukti bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli sekalipun, tidak ada jaminan mereka ini akan berhenti untuk menyerang Pak Jokowi dan keluarganya. Karena sejatinya itu tadi, menurut saya, bukan bukan benar-benar ingin membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu, ya kan? Tapi semua itu dilakukan karena satu, yaitu hanya ingin menjatuhkan nama baik, harkat dan martabat Pak Jokowi dan keluarganya. Sekarang gini teman-teman ya, kalau seandainya katakanlah mereka ini benar-benar ya hanya ingin tahu ya kan, bahwa apakah ijazah Pak Jokowi selama ini palsu atau tidak, maka saya kira sudah clear ya, sudah selesai persoalan itu. Kenapa? Karena UGM sendiri ya sudah menyatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah benar alumnus UGM. Terus apalagi? Kemudian ditambah dengan teman-teman Pak Jokowi yang hari ini sudah mulai banyak menyuarakan ya, banyak bermunculan ya, yang juga sama dengan apa yang disampaikan oleh UGM bahwa Pak Jokowi pernah kuliah di UGM dan berijazah UGM. Sebenarnya sudah clear loh gitu. Terus ditambah lagi kalau kita tarik ke belakang misalnya ya kan, Pak Jokowi sudah pernah menjabat sebagai wali kota, kemudian gubernur, bahkan presiden 2 kali gitu. Nah, apa mungkin ijazah yang selama ini ya kan dijadikan sebagai salah satu syarat pencalonan ya, baik itu di pilkada maupun di pilpres, ijazahnya palsu? Kan tidak mungkin. Jadi sebenarnya mereka ini sama-sama yakin kok gitu ya, sama-sama percaya bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, teman-teman. Hanya memang seperti yang saya katakan tadi, ya, tujuan mereka itu adalah untuk menyerang, ya, menjatuhkan harkat dan martabat Pak Jokowi beserta keluarganya. Nah, yang heran itu saya, apa sih sebenarnya yang pernah dilakukan oleh Pak Jokowi terhadap kelompok-kelompok ini sehingga sampai sekarang kelompok-kelompok ini sangat atau begitu bencinya terhadap Pak Jokowi dan keluarganya. Oke teman-teman, untuk sementara video ini saya akhiri. Bye.